Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Laila Aisyah dengan NPM 19510100320, kelas D semester 5, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Lampung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas individu, metode penelitian, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Secara umum, ada 3 jenis metode penelitian yang umum digunakan dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama yaitu metode penelitian kuantitatif, yang kedua metode penelitian kualitatif, dan yang terakhir metode penelitian kombinasi. Bagaimana cara mendapatkan judul? Pertama kali, kenali minat dan ketertarikanmu. Kemudian selalu mencari informasi terbaru, bacalah banyak literatur, lakukanlah pengamatan, ikuti diskusi dan seminar, ajak teman atau kakak tingkatmu untuk diskusi tentang judul skripsimu. Kemudian, konsultasikan dengan dosen pembimbing skripsi. Untuk kasus yang ingin diangkat, perbanyaklah mencari referensi jurnal internasional, bisa menggunakan Google Scholar bila Anda ingin gratis dan tidak berbayar. Ketika menulis jurnal, yang kita tuju sebagai rujukan adalah abstrak dan kesimpulannya. Contoh, untuk penulisannya, yakni yang pertama, teori perilaku konsumsi menurut Fasa, orang luar negeri, ketik di Google, pencetus atau penemu teori perilaku konsumsi, rujuk langsung ke rujukan utamanya. Kemudian, untuk mencarinya, yakni pertama, dengan mengikuti webinar, kedua, jurnal ekonomi syariah. Langkah membuat paper. Paper individu meliputi identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan dasar Al-Quran dan hadis, konsep dan pembahasan 1, konsep dan pembahasan 2, tawaran penulis, kesimpulan, kemudian yang terakhir yaitu referensi. Untuk tambahannya, wajib menggunakan manajemen referensi Mendeley, perbanyak rujukan referensi jurnal ilmiah dan buku berbahasa asing, usahakan tiap paragraf gunakan referensi yang berbeda, menggunakan middle note atau body note, minimal 18 referensi rujukan, 12-15 halaman sudah termasuk referensi dan lain-lain, ukuran kertas A4, lain spasi, 1,15, ukuran atas dan kiri 4 cm, ukuran kanan dan bawah 3 cm. Poin-poin apa saja yang ada di dalam penulisan paper? Ada berbagai macam template atau bentuk dalam menulis paper. Poin yang disebutkan tadi adalah poin umum atau general, pendahuluan literatur review, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran referensi. Poin-poin apa saja yang ada dalam pendahuluan? Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian data, fenomena, serta tujuan. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Kesenjangan penelitian. Cari perbedaan antara teori dan praktek, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Contoh,
Rahma 2001 menyatakan bahwa minat investasi di masa pandemi menurun drastis. Cari di abstrak dan kesimpulan. Cari penelitian yang relevan, cek hasilnya, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kurniawan 2021 menyatakan bahwa pada masa pandemi, disitulah saatnya investor sejati menanamkan modal di saham yang berpotensi berkembang. Harga saham pada turun yang kelak akan naik. Itulah contoh dari kesenjangan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi penelitian yang perlu diuji kembali. Penting adanya rekomendasi dari penelitian terdahulu. Berdasarkan rekomendasi Agung 2021, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam konteks dari mana mendapatkannya. Kesimpulan dan saran, perbedaan penelitian kita dengan yang lain. Misal, penelitian terdahulu memakai variabel A, B, C, sedangkan kita menggunakan variabel B, C, dan D. Kemudian, untuk pemilihan metode penelitian, kalian bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalian juga bisa menentukan bagaimana metode penelitian yang akan kalian lakukan. Kalian bisa langsung terjun ke lapangan atau melakukan analisis, wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Pengembangan hipotesis. Variabel X ke Y, label halal terhadap penjualan. Pertama, teori dan konsep mendukung. 2. Penelitian yang mendukung. Misalnya Putri 2020, Levinda 2020, Laila 2019. Bandingkan dengan penelitian yang tidak mendukung. Misal, Mita 2021 tidak selaras dengan penelitian sebelumnya. Kemudian kalian jelaskan. Lalu, berikan argumentasi. Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, H0 berbanding H1, H1, H2, dan H3. H1-nya, label halal dapat mempengaruhi penjualan kuliner. H1, label halal dapat mempengaruhi penjualan. Di mana manfaat pengembangan hipotesisnya? Hasil dan pembahasan berada pada bab 4. Ternyata penelitian kalian mendukung Mita 2021. Kemudian, kemukakan alasannya bagaimana bisa. Argumentasinya apa? Kalau untuk skripsi disarankan menggunakan X3 dan Y1. Dan untuk referensi, ambillah penulisannya bukan publishernya. Contoh, Syaputra et al. 2014. Cara submit artikel ke jurnal. Pertama-tama, lihat database yang diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian lihat linknya, email, dan nomor WhatsApp yang tertera. Selanjutnya, cek akreditasi jurnal. Pilihlah akreditas Sinta 4, 5, dan 6 atau yang belum terakreditas, karena kemungkinan besar kalian bisa dengan mudah untuk submit ke jurnal tersebut. Dan jangan kalian pilih akreditas Sinta 3, 2, atau 1, karena itu akan sangat sulit dijangkau, karena jam terbangnya yang sudah terlalu tinggi. Biasanya para dosenlah yang mengejar untuk submit artikelnya ke sana. Kemudian, pilihlah jadwal upload yang lebih dari 2 atau 4 bulan, itu lebih baik. Contoh, Agustus, Oktober, Desember, Februari. Bulan terbit artikel, pilihlah yang akan terbit November karena UAS dilaksanakan pada bulan Desember. Kemudian buka link, lihat di arsip, lalu lihatlah yang sudah terbit, kemudian download, ubahlah artikel Anda sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbit. Kemudian, klik register, kemudian isi data diri dan submit jurnal hingga akhir. Tunggu konfirmasi dari pihak penerbit akankah layak terbit atau ditolak. Apabila tidak ada kepastian, pilih untuk meminta izin untuk mencabut artikel yang disubmit dan kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel Anda.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.